Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah memasuki dari juz 29 dan tepatnya berada di surah Al-Muzammil. Tentunya pelajaran dari surah Al-Muzammil ini memberikan manfaat kepada kita tentang terlebih khusus bagi orang-orang yang memiliki beban dalam kehidupannya, terlebih khusus beban dalam kehidupannya, beban dalam berdakwah, sehingga terkadang menggelisahkan jiwanya, yang akhirnya Allah berikan kelesatan pandangan dan ketenangan jiwanya dengan salat malam. Maka dari itu, kalau kita melihat dari surah Al-Muzammil ini berita gembira bagi orang-orang yang saleh. Dia adalah taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Dan itu banyak dari ucapan para salaf yang mereka mengatakan, saya tidak merasakan kelezatan hidup di dunia kecuali berkumpul dengan orang-orang saleh, membaca Al-Quran dan sholat malam di malam hari. Itu di antara ucapan-ucapan mereka. Jadi mereka katakan, seandainya bukan karena ada tiga hal ini, mereka lebih menginginkan kematian, yaitu berteman dengan orang-orang soleh, bermajlis dengan mereka, itu kelezatan. Membaca Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, kelezatan. Dan sholat malam di malam hari ketika manusia tertidur. Dan ini diantara sebab terbesar yang memasukkan seseorang masuk ke dalam surga Allah. Di antaranya karakternya adalah kita dalam keadaan sholat wan nasu niyam, dan keadaan manusia dalam keadaan tertidur. Ini diantara penghuni-penghuni surga. Maka dari itu karakteristik dari penghuni surga adalah mereka lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yang insyaallah ta'ala kita akan kaji bagaimana tata cara yang menurut Al-Quran di dalam melaksanakan qiyamul lail ini. Jadi surah Al-Muzammil ini adalah surah Makkiyah. Maqasid surah, maksud surah, bayanil asbabi al-mu'inati 'ala al-qiyam bi a'ba'id da'wah, memberikan penjelasan dan keterangan dari sebab-sebab yang membantu seseorang dalam membantu seseorang dalam menegakkan seseorang. Jadi menjelaskan sebab-sebab yang membantu atas seseorang dalam menegakkan beban-beban dalam dakwah, beban-beban dalam
dakwah. Beban-beban dalam dakwah. Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud di sini yang berselimut? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, kalau ada kalimat mukhatabah, maka yang dipanggil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kaidah usul tafsir, ya, terkadang bukan hanya yang dimaksudkan yang diinginkan Rasulullah, tapi yang diinginkan juga adalah siapa yang membaca firman Allah dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kaidah tafsir. Selalu makna keumuman itu didahulukan daripada makna sebab. Ya, selalu itu. Ya. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ya, pelajaran bisa dipetik dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Walaupun disebutkan tentang Nabi, akan tetapi itu memang. Tapi ini juga berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai orang yang berselimut, kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangkitlah kamu, bangunlah kamu dari malammu, dari seluruh malammu atau sedikit dari itu. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Ya, illa qalila, kecuali sedikit daripadanya. Bangun. Jangan tidur seluruh malam, tidur saja. Bangun salat. Qala ta'ala nisfahu aw inqus minhu qalila. Seperdua dari malam tersebut atau engkau kurangi sedikit. Coba diperhatikan ya, supaya lebih jelas. Kata para ulama, bil mithali tattalihul maqal. Dengan perumpamaan sesuatu itu akan tampak. Sekarang kita masuk malam mulai jam berapa? Jam 6. Masuk pagi, masuk subuh jam berapa? Jam 4. Sekarang jam 4 atau jam 5? Jam 4. Jam 6 sampai jam 4 berapa jam? 6 tambah 6 berarti 12, tambah 4 berarti 10 jam. Ya. Jaraknya malam kita punya 10 jam. Kata Allah, nisfahu, bangun salat malam seperdua. Kalau dibagi 2 10 jam berarti berapa jam? 5 jam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk dia salat nisfahu, seperdua malam salat. Ya. Jadi dia diperintahkan untuk salat malam selama 5 jam, dan itu memang Nabi lakukan. Maka dari itu hadis dari siapa pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah salat bersama anak kecil, ya, yang saya lupa namanya, Anas bin Malik kalau nggak salah. Anas bin Malik, dia adalah anak, ya, yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tinggal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, Anas bin Malik radhiyallahu an masih umur kecil, mungkin kayak Abdullah. Masih umur 12 tahun. Ya, karena Anas bin Malik lihat Nabi sholat, ikut sholat. Tapi dia berdiri di sebelah kiri Nabi. Yang akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, akhirnya Anas bin Malik ditarik telinganya, kemudian digiring pergi ke sebelah kanannya Nabi. Disinilah menjadi sunnah kalau orang sholat berdua, maka seorang makmum harus berdiri sebelah mana? Sebelah kanan. Karena Nabi di sebelah kiri, Nabi tarik telinganya ini Anas, pergi ke sebelah kanan. Di sini juga menunjukkan bahwa bergerak dalam sholat itu dibolehkan kalau ada hajat. Jelas? Anas bin Malik ini sholat. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah.
Ketika Anas bin Malik mengatakan lama surat Nabi ini, oh mungkin nak kasih tamat ini dulu surah Al-Baqarah. Berapa juz surah Al-Baqarah? Ya, hampir 3,5 juz. Hampir 3. Kurang lebih 2 juz 7 lembar. Hampir 3. Ini ketika Anas bayangkan, ini kalau orang mengaji dengan bacaan yang sedang, kurang lebih hampir 2 jam. Ya, karena 1 juz itu 45 menit. Ya, itu bacaan yang sedang. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bayangkan, berarti kurang lebih 2 jam dia sudah sholat. Apakah Nabi berhenti? Kata Anas, sudah Nabi lama nak ruku. Oh Nabi ini kasih tamat di kapan surat Baqarah ruku. Kata bilang Anas biar deh sampai na ruku Nabi ikuti ruku. Mau mini lari tapi tak jadi. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca surah An-Nisa. Ya, yang pertama tadi surah apa? Al-Baqarah. Kemudian Nabi lagi surah An-Nisa. Ya, sampai Anas bin Malik ketika Nabi lanjut mau tinggalkan Nabi. Mau nak tinggalkan? Berarti mas sholat deh, panjang dulu sholat. Tapi Anas bin Malik sampai dia mengatakan, saya mau kabur, tapi saya sungkan sama Nabi. Akhirnya tetap berdiri. Dia mengatakan, oh mungkin Nabi ini nak selesai di surah An-Nisa. Ya, akhirnya dia baca ini surah An-Nisa berapa juz? Kurang lebih ya 1,5. Berarti ya kurang lebih 1,5 juz. Berarti Nabi sudah baca 4,5 juz. Kata Anas bin Malik, diam sampai selesai An-Nisa ini. Akhirnya dia ikut sambil gelisah-gelisah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai membaca surah An-Nisa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca lagi surah Al-Imran. Coba lihat itu di situ Ismail. Dari surah Al-Baqarah sampai surah selesai surah An-Nisa sampai juz berapa itu? Ya. Surah An-Nisa di sini saja sudah juz 6. Ya. Selesai surah An-Nisa. Ini sudah masuk di juz 6. Ya. Kurang 6 lembar. Baru masuk apa? 7 8. Berarti sudah di juz 6, kurang lebih 6 juz Nabi baca. Kalau 6 juz 45 menit, berarti 90 menit kali 3 berarti 270 menit. Ya, 90 menit 1,5 jam berarti Nabi membaca kurang lebih 4,5 jam Nabi baca. Bayangkan, ini baru bacaan Al-Qur'annya, baru 1 rakaatnya Nabi. Ini tadi yang baca Nabi ini mulai dari surah Al-Fatihah sampai yang selesai Nisa, itu baru rakaat pertama. Nabi lakukan perintah dalam Al-Quran ini atau tidak? Nabi lakukan. Apa kata Allah? Nisfahu awinkus minhu qalila. Ya, berdirilah ya Muhammad separuh malam saja. 5 jam saja. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri lebih dari itu. Kenapa? Karena ada kata Allah Azza wa Jalla, "Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Atau tambah sedikit. Bukan hanya separuh malam, tambah lagi sedikit. Sehingga Nabi mengambil lebih menambah sedikit. Ini bedanya kita dengan Nabi.
Kalau kita disuruh tambah ketaatan, ya, berapa juz ini malam ini mau baca, tulis setengah juz, tambah 1 juz, 3 lembar Ustaz. Itu banyak dulu kalau setengah juz. Orang kalau Nabi disuruh tambahin, tambahin. Kalau kita minta apa? Dikurangi. Itu bedanya kita dengan Nabi. Ya. Apa kata Allah? Atau kamu menambah sedikit dan membaca Al-Quran dengan bacaan yang tertib, bacaan yang pelan, bacaan yang sesuai makharijnya, bacaan yang bukan tergesa-gesa tanpa ada pemaknaan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana itu dijelaskan dalam hadis sahih, hatta tatabarat qadamah. Salat malamnya Nabi sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah kaki. Ya, sampai Aisyah mengatakan, lima fa'alta ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah dosamu telah diampuni, surgamu telah dijamin? Kenapa engkau harus melakukan itu? Kenapa harus salat malam sampai bengkak-bengkak kaki, sampai pecah-pecah kakinya, menunjukkan lamanya berdiri? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala an akuna abadan syakura? Ya Aisyah, bukankah karena saya telah diampuni dosa saya, dijamin surga saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan banyak ruku dan sujud kepadanya? Dan hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya hampir 6 juz, 6 juz, ya, 6 juz lebih. Itu berdirinya ketika ruku hampir sama lama dengan berdirinya. Bayangkan ya, jadi Nabi ruku itu lebih 4 jam. Ruku. Ustaz, kenapa paling itu? Bagaimana nih tahunya? Karena di sana itu agak panjang malamnya. Kalau di Mekah itu ya agak panjang malam. Kenapa? Karena memang di sana dari khalistiwa matahari itu lebih jauh jaraknya dibanding kita. Ya, lebih panjang. Kalau kita ini di tengah-tengah sehingga enak normal. Kalau di sana tidak, lebih panjang siangnya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul ya diberkahi betul waktunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita lihat di sini sulit dibayangkan. Bisa itu sholat begitu. Kita saja di GM biasa kalau 10 akhir malam, Bilal cuma baca 2 juz sampai 3 juz, seakan-akan bilang kita paling hebat sholat malamnya. Padahal orang-orang Arab itu biasa. Ya, saya diceritakan oleh guru saya yang belajar di Sudan. Di Sudan itu sholat tarawihnya 5 juz. Di sana itu sholat malam dan full masjid. Sampai datang 5.000 orang, 10.000 orang. Kalau di JF ya 3.000 orang. Ya, itu pun berapa? 1 juz. Kalau malam-malam ganjil di akhir biasa Bilal hantam sama awal biasa hantam 2 juz sedikit. Tidak pernah lebih dari 3 juz. Ya, tapi kalau itu pun dibilang luar biasa. Seakan-akan kita menjadi ibadah. Padahal ya ada lagi yang lebih parah. Kalau Utsman bin Affan hatamkan setiap malam 30 juz. Ya. Ketika Umar dengar, Umar lakukan 2 kali hatam 1 hari. Siang hari 1 kali, di malam hari 1 kali. Dan ini benar. Telah datang dalam hadis Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala kan yahtimul Qur'ana fi Ramadan bi 60 marrah. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan, beliau itu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, tutup majelis fikih, dan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali hataman. Bagaimana itu? Dan itu betul. Ya, Imam Syafi'i itu sampai 60 kali hatam dalam sebulan. Saya saja 1 kali masih sana bertimbangan
harus lawan hawa nafsu, lawan ngantuk, lawan capek, lawan haus. Apalagi ini, dan itu ada pernah di JF yang ada yang memenangkan. Siapa yang paling banyak menghatamkan Al-Quran ada hadiahnya. Ada akhwat yang menangkan. Kalau tidak salah 17 kali atau 22 kali menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ada akhwat yang menangkan, itu hari dikasih hadiah, kasih uang, kasih kurung dan sebagainya. Dan memang itu, ya, ada memang orang seperti begitu. Saya punya teman yang saya katakan itu yang pernah menghatamkan 1 kali dulu 30 juz dalam sehari, pernah di Papua. Sekitar kurang lebih mulai dari pagi sampai jam 3 sore dia hatamkan 30 juz dengan bacaan lancar. Itu hari pertandingan dan memang mungkin sekali amalannya. Ya, nggak tahu hari ini. Saya pernah waktu Ramadan hadapkan ke 9 itu mau menghadap dan diterima, tapi tidak tahu apakah dia lakukan tidak karena beliau sibuk juga. Punya rumah tahfiz, dia yang kelola ada di Rapucini. Kalau dia imamnya di Citralem. Dan itu Masya Allah, skoranya bagus, juara MPK lagi. Kalau di Papua itu sering juara 2, ya, atau juara 1 di tingkat dia. Karena memang dia belajar juga ya, masih di tabligh dia, ya. Pernah di tabligh tapi sekarang berpindah ke salaf, sehingga dia masih belajar apa? Ya, itu yang nada-nada, ya, nada rohawa, nada bayati, apa banyak, ya. Itu dia mereka masih pelajari. Kemudian Allah Ta'ala, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu Muhammad, atasmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawlan thaqila, ucapan yang berat. Jadi Al-Quran ini adalah ucapan yang berat. Ya, kalau orang paham makna Al-Quran, wallahi, kalau saya berat sekali. Ya, kalau saya membaca Al-Quran berat. Ya, kalau orang paham maknanya ini Al-Quran baru dia baca, wallah, berat sekali. Kenapa? Karena keharusan dalam mewajibkan, dalam melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dari kewajiban-kewajibannya, dari berita-beritanya yang dahsyat. Bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang terdahulu yang berlaku sombong, yang memiliki dosa dan maksiat. Padahal orang terdahulu hanya memiliki sedikit dosa. Allah hancurkan mereka, bagaimana dengan kita? Belum lagi Allah kabarkan huru-hara yang akan terjadi di hari kemudian, akan terjadi pada hari kiamat. Berat. Ya, apalagi di ayat-ayat mufassal itu berat sekali. Kalau dimulai dari juz 1 sampai juz 8 itu memanatkan hati kalau kita tafsir nanti. Kenapa? Karena di situ banyak penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasrani saja yang dicerita. Bagaimana mereka mengubah ayat-ayat Allah, bagaimana mereka berusaha membunuh para nabi dan para rasul, bagaimana mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah. Itu yang banyak dicerita. Ya. Tapi kalau di ayat-ayat mufassal ini kebanyakan berbicara tentang hari kiamat. Berbicara tentang azab-azab Allah. Berbicara tentang orang-orang yang dibinasakan dan sebagainya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala, jadi ini Al-Quran adalah sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang berat. Apa ini ucapan yang berat? Al-Quran. Al-Quran dibaca berat, dihafal berat, dipahami berat, diamalkan lebih berat lagi, didakwakan lebih berat lagi. Bagaimana saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Al-Quran sampai harus diusir dari kampung halamannya. Saking beratnya ini, saking beratnya Al-Quran, dia bisa memisahkan antara seorang saudara kandung. Karena apa? Mengharuskan ya dari melakukan apa yang diperintahkan Al-Quran. Maka dari itu para sahabat ketika turun Al-Quran tidak sedikit bahkan dia berperang dengan bapaknya sendiri. Ya,
Dia berperan dengan istrinya sendiri. Dia berperan dengan anaknya sendiri. Kenapa? Karena mengharuskan mengamalkan dari pesan-pesan Al-Quran. Kemudian qala ta'ala, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Makanya pesan-pesan para hufaz, para ahli Quran, kalau antum mau lebih memungkinkan hafalan Quran kalian, itu bangun di malam hari dengan cara dimurajaah, dengan cara ditadabburi, dengan cara dibaca di dalam sholat. Itu lebih mungkin, dan itu adalah kemuliaan, dan itu adalah jalan dari jalan menuju surga Allah. Di antara sifat dari penghuni surga, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah. Ya, Allah juga kabarkan lambun-lambun mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kemudian qala ta'ala, inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, yang banyak. Karena kalau siang sibuk sekali, urusan dunia. Mencari nafkah itu kewajiban juga. Maka dari itu di malam hari berikan waktumu. Kalau di siang hari kamu mengajar untuk menjadi jembatan duniamu meraih akhiratmu, maka di malam hari khusus fokuskan untuk hari-hari akhiratmu. Tambah bekalmu dengan salat malam, tambah bekalmu dengan membaca Al-Quran. Dan boleh, Ustaz saya dah hafal Al-Quran kayak Nabi, nah baca 6 juz, boleh pakai Al-Quran. Ustaz tidak bisa tak berdiri sebagaimana berdirinya Nabi, boleh dulu, walaupun kita mampu berdiri. Ya, usahakan para hufaz, para penghafal Al-Quran pernah merojaah di malam hari. Ya, 1 juz ke 1 malam. Ya, atau minimal 3 lembar. Ataukah kalau tidak bisa hari-hari, dalam 1 pekan sekali 1 juz. Dia bagi 4 rakaat kan, setengah juz, rakaat kedua 2 rakaat lagi setengah juz. Ya, makanya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan, saya itu malam Lailatul Qadar, semua malam saya adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena beribadahnya dia di malam Lailatul Qadar dengan di malam-malam biasa itu hampir sama. Bayangkan ini bagaimana para sahabat menghidupkan malamnya. Ya, jangan ditanyakan mereka itu. Mereka bahkan dijelaskan, dinukil oleh para salaf. Ya, saya lupa namanya, ada seorang sahabat, bahkan seorang tabi'in juga pernah dinukil kalau sholat, seandainya ada burung yang hinggap di kepalanya, maka tidak membahayakannya. Saking tenangnya itu sholat. Di bahasa lain seakan-akan seperti tiang yang berdiri kokoh, tidak goyang-goyang. Mungkin ini malah karena gara-gara malah kita ya agak begini entah berdiri. Ya, pokoknya berdiri khusyuk. Ya, di hadapan Allah, bukan karena. Ya, bukan. Betul-betul dia berdiri seakan-akan seperti benteng. Ya, seperti tiang yang berdiri kokoh. Itu tiang goyang-goyang atau tidak? Begitu dia cara salat malamnya. Ya, bahkan ada sahabat yang saya lupa namanya, pernah di medan perang. Dia berada di perbatasan, dia menjaga lawan. Kalau musuh masuk, maka dia berdua berjaga. Satu tidur, dia sementara salat malam. Ini 2 jaga. Kalau ada musuh, dia sebagai mata-mata. Kalau mendekat musuh, maka yang satu lari melapor bahwa musuh sedang menyerang di malam hari tampak dengan cara apa? Menyelinap. Maka sahabat ini ketika sholat malam,
Ya, yang satu temannya dalam menyelinap tidur, tapi dia tidak mau sholat dalam keadaan duduk, sehingga dia dilihat oleh musuh dalam keadaan berdiri sholat tenang. Akhirnya musuh yang menyelinap memanah dia. Ya, dipanah, dia tidak batalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia bilang, ya, kalau memang saya mati dalam keadaan sholat. Dia bilang, seandainya bukan karena saya takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diserang oleh musuh, maka saya tidak membatalkan sholatku untuk bangunkan ini temanku. Tapi sudah dikena panah, karena takut jangan sampai mati berdarah, akhirnya nak bangunkan temannya. Akhirnya temannya lihat, akhirnya temannya langsung bawa kalur untuk melapor kepada Nabi bahwa musuh sudah mau menyerang. Tapi dia berdiri, dalam keadaan berdiri sholat. Kenapa? Karena dia tidak mau sholat duduk. Karena orang sholat duduk pahalanya separuh dengan orang sholat berdiri. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, jadi kenapa Allah perintahkan sholat malam di malam hari? Karena kita di siang hari terlalu sibuk mencari dunia. Maka fokuskan di malam hari mencari akhirat. Dan kalau tidak bisa, lakukan sholat malam semalam suntuk, minimal kita membaca zikir pagi di pagi hari. Karena pernah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak riwayat. Ada yang mengatakan istri Nabi Zainab, ada yang mengatakan anak Nabi Fatimah, ada yang mengatakan seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, pernah sholat malam di malam hari sampai dia ikat tali. Ya, untuk kalau dia misalnya ngantuk-ngantuk, di situ bersandar di tali sambil membaca Al-Quran sambil sholat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang, buka itu talinya. Tidak boleh orang buruk dalam beribadah. Ya, badanmu punya hak. Kalau ngantuk tidur. Ya, keluargamu punya hak. Kalau kau minta melayani keluarga, pulang. Jangan semua waktu untuk sholat. Ya. Kemudian kata Nabi buka. Tapi ada juga orang yang dia terus sholat malam sampai pagi hari, sampai suruh berzikir terus sampai waktu duha. Nabi katakan, belum kau pulang lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anti membaca Subhanallah wa bihamdi, ada khalqi wa rida nafsi wa sinata arshi wa midada kalimati salasa marratin, 3 kali, maka itu lebih baik daripada apa yang kau lakukan dari malam hari sampai pagi hari. Itu tadi baca Subhanallah wa bihamdi, ada khalqi wa rida nafsi wa sinata arshi wa midada wa sinata arshi, ada khalqi wa rida nafsi wa sinata arshi wa midada kalimati wa rida nafsi. Ada di buku sikir sore dan pagi. Nanti itu dihafal. Kalau tidak boleh di salat malam semalam suntuk, minimal ini baca 3 kali. Kalau saya ini di andalanku, dibaca setelah subuh. Ya, ada di situ, nanti lihat di temannya. Jelas? Minimal ini. Karena ini pahalanya, ya pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk dalam sehari. Dan minimal jaga sholat isya dan sholat subuh. Karena kata Nabi, siapa yang sholat isya, ya, berarti dia sudah seperti orang yang sholat 1/2 malamnya. Dan siapa yang sholat subuh, maka dia, ya, seperti orang yang sholat semalam suntuk. Mulai dari pada maghrib sholat sampai pagi, tapi tidak sholat subuh. Nah, sholat subuh jauh lebih besar pahalanya. Minimal itu, jangan terlambat sholat subuh dan sholat isya. Ya, ini yang harus kita jaga. Minimal wajib-wajib. Tapi kalau bisa ditambah,
dengan sunnah, dengan salat malam, maka itu kemuliaan. Ya, ini. Tapi ini tadi jalan pintas. Kalau antum memang tidak bisa, karena harus belajar pagi, tapi jangan juga mau salat malam besok pelajaran astagfirullah begini-begini makin. Ya, jangan sampai begadang kok amalkan ini Ustaz. Ditanya astagfirullah, kenapa ngantuk sekali kalau beli merujuk tadi malam Ustaz? Sampai jam 10. Ya, jam 10 apa? Sampai jam 10 pagi Ustaz. Kan tidur kok itu. Iya Ustaz. Tadi malam belajar surah Al-Muzammil. Ya, itu kesalahan. Kenapa? Karena belajar hukumnya wajib, salat malam tetap sunnah. Ya, jauh lebih didahulukan. Maka dari itu Imam Ahmad dahulu sering salat malam. Tapi ketika dia sudah menulis buku di akhir-akhir hayatnya, beliau salat malam seadanya dan banyak lebih waktunya menulis. Kenapa? Dia katakan karena salat malam itu untuk dirinya sendiri, sedangkan menulis ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Dan semakin besar manfaatnya, semakin besar pahalanya. Kemudian kata Allah, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sesungguhnya kamu, ya, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, ini Allah tegur. Kalau memang engkau ingin menyebut Tuhanmu dengan sholat, harus tekun. Jangan bolong-bolong. Sholat malam 1 kali setahun. Tidak. Makanya saya sering tegur, minimal sholat malam 1 rakaat witir. Itu termasuk sholat malam. Jadi perlu diperhatikan, kalau orang belum tidur dilakukan setelah ba'da isya, itu namanya sholat malam. Jelas? Semuanya sholat malam. Dia lakukan genap atau ganjil sholat malam. Cuman kalau dilakukan ganjil, itu biasanya namanya lebih spesifik. Namanya sholat witir. Namanya sholat apa kalau dilakukan ganjil? Witir. Tapi kalau dilakukan tanpa tidur, tanpa ada perlawanan mujahadah melawan ngantuk, itu namanya sholat malam saja. Tapi kalau dilakukan dengan mujahadah, itu namanya tahajud. Dari kata jahada yujahid, tahajjada yatahajjad. Tahajjud artinya dia melawan. Ya, melawan ngantuknya, melawan malasnya, melawan kenyamanannya dalam istirahat. Itu. Jadi 3 istilahnya. Pertama sholat malam. Semua sholat yang dilakukan di malam hari namanya apa? Sholat malam. Tapi kalau dilakukan ganjil apa namanya? Witir. Tapi kalau dilakukan setelah terbangun, apa namanya? Tahajud. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, istilahnya tarawih. Salat tarawih. Kenapa dikatakan tarawih? Dari kata roha. Ya, tarawih. Ada istirahat. Jadi sholat dulu 4 rakaat, istirahat. Lama bicara, sholat lagi. Ini makanya distilahkan apa? Tarawih. Makanya salah kalau ada orang sholat tarawih langsung 11 rakaat full. Tidak. Harus ada jeda. Sehingga dikatakan tarawih. Ada jedanya minimal beberapa menit, ya, lanjut lagi. Biasanya di JF kita begitu. Makanya sholat yang paling sunnah, ya, yang dilakukan itu ya seperti di JF, seperti di Masjid Rupa, ya, dibaca malam panjang. Setelah 4 rakaat istirahat dulu, bisa orang ngopi-ngopi, bisa orang cerita dulu. Sebentar 4 rakaat ditambah bisa 1 juz lagi, ya, ini. Kemudian kita ambil lagi beberapa ayat. Ya, qala ta'ala rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan masyriq dan maghrib. Artinya dialah Allah, ya, pemilik, penguasa, pengatur baik di bagian maghrib, masyriq maupun masyriq, ya, timur dan baratnya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dialah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dirinya. Fattakhidhu wakila, maka ambillah dia sebagai pelindung. Nah, di sini juga kata para ulama bahwasanya sholat malam itu adalah pelindung bagi seseorang. Pelindung dari kesedihan. Pelindung dari apa?
dari yang namanya nanti di hari kemudian kekurangan. Karena nanti orang kalau kurang sholat wajibnya karena banyak lalainya, maka yang ditarik adalah sholat sunnahnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdalis salah ba'dal faridah salatul lail. Seafdal salat setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi salat yang paling utama dilakukan seorang hamba dalam sunnah adalah salat malam. Itu makanya dia hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak mengambil kesikoan seseorang, tidak mengambil saksi seseorang yang tidak menjaga salat witirnya. Saking begitunya itu. Ya, karena beliau bahkan menganggap witir itu salat wajib. Tapi yang benarnya salat malam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Tapi untuk umatnya sunnah. Sunnah ditekankan. Itu yang lebih benar insyaallah taala. Karena banyaknya dari dalil yang menunjukkan bahwasanya ya datang seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya kalau salat bersyahadat, kemudian melakukan salat 5 waktu, berpuasa, berhaji, ya, apakah saya masuk ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Ya. Kemudian apakah ada selain itu? Kata Nabi, ada kalau kamu mau tambah sunnah. Dan ini juga yang dikuatkan oleh guru kita Satu karena yang hafizallahu ta'ala, bahwasanya ya salat malam ini hukumnya sunnah muakkad ya bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian mazhab, maksudnya mazhab Zahiriyah, itu menganggap kewajiban, dan sebagian dari kalangan Hanafiyah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah ya Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Allah Azza wa Jalla menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat malam. Ya, bahwasanya dan banyak keutamaan salat malam. Keutamaan salat malam pertama, ya, menjadi tambahan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, akan melahirkan keikhlasan. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat kita. Yang ketiga, akan bermanfaat nanti di hari kemudian. Karena kalau kurang dari sholat kita, pahala sholat kita, maka yang menambahnya adalah sholat malam kita. Yang ketiga, itu diantara karakteristik para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh sebelum kita. Karena kata Nabi sholatul lail min da'is sholihin. Salat malam itu diantara kebiasaan orang-orang soleh. Kemudian dengan salat malam pelakunya itu dirindukan surga, ya, dan dijanjikan surga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantara karakter yang dijamin surga adalah dia salat malam dalam keadaan manusia tertidur. Kemudian diantara keutamaan salat malam sangat bermanfaat bagi jiwa. Tadi memberikan pengaruh besar. Maka jarang itu orang yang salat malam di pagi hari loh ya jarang. Dan salat malam juga menambah kecerahan pada wajah. Kenapa? Karena dia salat dalam kegelapan menuju kepada Allah yang Maha Cahaya, Allahu An-Nur, ya, sehingga memberikan pengaruh pada wajahnya. Itu diantara, tapi ini bukan hadis Nabi, itu ucapan ya dari para ulama, tapi mereka berdalil as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya di hari kiamat, cahaya ketika dalam kubur, dan cahaya ketika di hari kemudian. Ya, ketika kita minta ya agar disempurnakan cahaya kita. Kemudian banyak sekali lagi dari keutamaan salat malam yang disebutkan oleh para ulama. Ini yang bisa kita berikan 10 ayat insyaallah taala, nanti akan kita bahas di 10 ayat di pertemuan kedua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inti pelajaran yang bisa kita petik apa di sini? Bahwasanya Allah memerintahkan kita salat malam. Ya,
minimal kalau bisa separuh malam. Berarti berapa? 5 jam. Kalau tidak bisa kurangi sedikit. Kurangi sedikit itu berapa? 4,5 jam, 4 jam kah, 3 jam kah? Itu namanya kurangi sedikit. Kalau dikurangi 2,5 jam itu bukan sedikit namanya, sekerdua. Kemudian kalau memang mau ditambahi itu lebih bagus sebagaimana yang dilakukan Nabi. Kemudian Al-Quran itu adalah ucapan yang berat. Berat membacanya, berat menghafalkannya, berat mengamalkannya, berat memahaminya, berat mendakwakannya. Ya. Kemudian dengan bacaan salat malam itu lebih berpengaruh dibanding bacaan di siang hari. Kemudian di antara faedahnya, kenapa kita disuruh salat malam? Karena kita terlalu sibuk mengejar dunia di siang hari, supaya di malam hari lebih fokus kepada akhirat. Kemudian pelajaran bisa kita ambil bahwasanya salat malam itu juga bisa menghilangkan gundah gulana. Ya, karena Nabi di sini dicela, dihina. Kata Allah, tinggalkan saja. Tinggalkan dengan peninggalan yang indah, lakukan saja salat malam. Ya, lakukan salat malam, itu akan menghibur. Ya, ini yang bisa kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah memasuki dari juz 29 dan tepatnya berada di surah Al-Muzammil. Tentunya pelajaran dari surah Al-Muzammil ini memberikan manfaat kepada kita tentang terlebih khusus